Hai Scorpio, ini untuk monthly reading untuk zodiak Scorpio. Ini hanya untuk antisipasi atau informasi untuk kamu. Yang bagus diambil, yang jelek bye aja, oke? Di sini aku ada beberapa spread untuk zodiak Scorpio. Di sini ada general reading, general untuk di bulan Februari untuk percintaan. Terus untuk apa ya? Ini masalah keuangan, ini untuk karir ya, dan outcome dari reading ini, oke? Okay? Um, Maaf apabila aku ngomongnya agak cepat karena aku nggak bisa pelan-pelan ngomongnya. Jadi moga-moga aku bisa lebih pelan lagi, oke? Okay? Untuk Oke, untuk Scorpio di sini ada generalnya. Untuk di bulan Februari adalah Mother Healing. Aku nggak tahu apakah jadi bisa banyak hal ya. Yang aku lihat sih sebenarnya ada dua hal. Mungkin kalau misalnya kamu sudah menikah, satu itu sudah punya anak, punya masalah sama suami, terus atau enggak yang kedua ada permasalahan antara kamu dengan orang tua kamu sama ibu kamu. Karena di sini terkait dengan general readingnya adalah mother healing. As you're feeling towards your mother heal, your desire manifests more rapidly and accurately. Jadi sebenarnya gini, kalau ini terkait dengan hubungan kamu dengan seorang anak, mungkin bukan hubungan kamu dengan seorang anak, tapi ini adalah untuk orang yang mungkin single mom, single father, bapak yang udah punya anak tapi sudah bercerai mungkin, atau mungkin ya pokoknya begitulah, terkait dengan apabila kamu sudah berkeluarga atau punya anak, ibaratnya gitu. Sebenarnya terkait dengan apa ya, hubungan kamu dengan anak, mungkin gini, ada sesuatu hal yang terjadi terkait dengan mungkin hubungan antara kamu dengan istri atau kamu dengan suami. Kamu udah punya anak, dia udah punya anak, atau kalian berdua sudah menikah. Ini sih sebenarnya reading untuk orang yang sudah berkeluarga atau sudah punya anak, atau mungkin dia single mom atau single father, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya gitu ya, kalau kamu sudah bercerai dan kamu udah single mom atau single father, terkait dengan mungkin ada punya permasalahan finansial, contohnya misalnya tidak bertanggung jawab secara finansial gitu ya, seseorang yang kulihat di sini dia menghindar untuk memberikan suatu bantuan finansial kah, oke? Okay? Mungkin jadi karena di sini Five of Pentacle dengan Seven of Swords. Jadi seseorang sebenarnya membutuhkan financial support gitu ya. Tapi somehow seseorang di sini melakukan sesuatu hal yang kurang baik, atau mungkin sengaja tidak menghubungi, sengaja tidak membantu, sengaja membuat suatu keadaan biarin aja. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kamu single mom, single father, atau sudah bercerai, mungkin dibutuhkan financial support terkait dengan mungkin karena punya anak ya kan, biasa kan, kadang-kadang kan kita butuh sesuatu hal tapi mungkin tidak ada bantuan support dari seseorang atau dari sosok ayah atau sosok ibu lah, kurang lebih seperti itu. Yang aku lihat di sini mungkin ada kemungkinan seseorang tersebut emang sengaja aja dia nggak mau ngebantuin, intinya kayak gitu. Dan kamu tuh menunggu suatu informasi, menunggu sesuatu perubahan. Mungkin orang tersebut transfer duit nggak sih, gue tuh khawatir, gue menunggu segala macam. Itu yang aku lihat, oke? Okay? Kalau kamu single mom atau terkait mungkin ini juga antara kamu dengan seorang anak. Mungkin pada saat ini kamu juga punya financial difficulty kah, yang kamu akhirnya nggak bisa ngebantu ibu kamu, orang tua kamu. Mungkin kalau misalnya kamu berhubungan dengan seorang ibu terus kamu juga punya financial difficulty, yang aku sarankan adalah mungkin kamu harus berkomunikasi dan menjelaskan situasi kamu, karena pada saat ini aku nggak punya uang, aku minta maaf nggak bisa ngebantu. Kurang lebih suatu komunikasi yang harus dijalin. Jangan membiarkan seseorang untuk menunggu gitu loh, atau jangan sengaja tidak berbicara dan menghilang begitu aja karena sesuatu hal. Itu yang kulihat. Kalau memang tidak ada financial difficulty, yang aku lihat di sini mungkin terkait antara kamu sama orang tua, mungkin ada suatu permasalahan, bisa juga terkait dengan kamu dengan orang tua atau mertua, apapun lah itu ya. Jadi ada seseorang di sini tidak mau menyelesaikan suatu permasalahan dan sengaja untuk ngebiarin suatu kondisi gantung. Tapi seseorang di sini sih sebenarnya khawatir terkait dengan seseorang tuh, dia menunggu suatu komunikasi yang terjalin, menunggu seseorang untuk memperbaiki suatu keadaan. Tapi kalau misalnya satu orang menghilang, tidak mau memperbaiki suatu permasalahan, seseorang yang tidak menghubungi atau tidak dihubungi, ada seseorang di sini tuh khawatir gitu loh. Kapan sih ada komunikasi? Kapan sih ada suatu movement? Kapan sih ada suatu pergerakan? Kurang lebih seperti itu. Oke? Okay? Nah, terkait dengan suatu healing, seseorang di sini harus healing dalam suatu permasalahan,
harus bisa memaafkan, harus bisa memasrahkan suatu permasalahan, berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan. Itu general untuk kamu di bulan Februari. Oke. Nah, terkait dengan percintaan di sini untuk apa ya? Untuk percintaan di sini, it's time to disconnect from the world. Oke, terkait dengan aku berbicara lagi ya, apakah ini berhubungan sama di sebelah? Kayaknya agak-agak berhubungan, karena aku nggak tahu apakah kalian punya permasalahan sama ibu, orang tua, atau mungkin istri, atau mungkin ayah, kurang lebih seperti. Karena di Empress nih bisa dikaitkan dengan istri atau ibu. Dia juga adalah the Empress tuh orang yang lagi hamil, ada suatu hal, mungkin dia melahirkan sesuatu hal, new new apa ya, sorry, and dia tuh melahirkan sesuatu hal yang baru, intinya kayak gitu. Mungkin kamu berkaitan dengan seseorang yang lagi hamil kah, atau berkaitan dengan ada long distance relationship kah, membutuhkan travel untuk bertemu, atau mungkin ada physical distance, emotional distance antara terkait dengan kamu dengan seseorang. Kalau misalnya kamu berhubungan dengan seorang ibu atau seseorang istri, atau yang lagi hamil, atau mungkin seorang ibu gitu lah ya, atau ayah gitu, atau seorang mertua, atau seorang suami, kurang lebih seperti itu. Jadi karena tidak ada suatu komunikasi antara kamu dengan dia gitu, yang aku lihat di sini satu orang merasa terperangkap dalam pemikirannya dia, dan sebenarnya dan akhirnya kamu tuh kayaknya memilih untuk tidak melepaskan sesuatu hal yang kamu ingin ceritakan. Jadi kalau ada sesuatu kekesalan, ada sesuatu hal yang kamu rasa nggak enak, kamu memilih untuk ya udahlah gue diem aja, ya udahlah gue terima aja. Dan tadinya mungkin kamu terperangkap dalam pemikiran kamu gitu, ada sesuatu hal keraguan, ada sesuatu rasa takut, ada sesuatu hal yang karena apakah ini bisa menjadi progres, sesuatu hal yang lebih baik kah, jadi ada rasa takut. Jadi aku rasa terkait dengan percintaan, kalau kamu merasa feeling stuck dalam suatu keadaan atau situasi terkait dengan suatu permasalahan, menurut aku jangan tidak membicarakan masalah tersebut, harus bisa mengemukakan pendapat kamu, harus bisa mengekspresikan perasaan kamu gitu ya. Kalau ini bisa juga dikaitkan dengan apabila tadi kamu feeling stuck, dan pada akhirnya ada suatu movement, ada suatu akhirnya kamu bisa berhasil memindahkan diri kamu ke tempat yang tadinya mungkin agak bergejolak situasinya. Pada akhirnya kamu ada suatu informasi yang akhirnya bisa, ada sesuatu informasi atau mungkin kejutan yang akhirnya bisa melepaskan pemikiran kamu terhadap sesuatu hal yang akhirnya bisa merubah keadaan, moving to calm water, ibaratnya kayak gitu. Dan ini udah saatnya kamu untuk bisa melepaskan sesuatu hal yang menjadi pemikiran kamu atau terperangkap dalam pemikiran. Intinya ada suatu informasi yang bisa melepaskan kamu dari feeling trap, yang akhirnya bisa merubah ke tempat yang lebih baik. Itu yang aku lihat. Oke. Untuk masalah finance, ini alchemy. Katanya you have the Midas touch right now, and every project you begins turns to gold. Terkait dengan keuangan, katanya ibaratnya apapun yang kita sentuh tuh, setiap apa yang kita lakuin tuh bisa berubah jadi uang, bisa menjadi suatu opportunity atau peluang, bisa berubah menjadi emas. Sesuatu hal yang kamu manifest, sesuatu hal yang kamu rubah, apapun yang kamu kerjakan bisa mencapai sesuatu hasil yang maksimal. Itu yang kulihat. Karena di sini clarify-nya terkait dengan keuangan. Kalau memang ada suatu difficult situation, akan ada suatu ending, transformasi, the wheel of fortune, dan the lovers. Jadi terkait dengan, aku nggak tahu apakah kalian bekerja, apakah kalian memang ada suatu pekerjaan. Yang aku lihat jadi gini, contohnya kalau misal ada suatu project atau suatu bisnis atau suatu peluang yang sedang dijalankan, kalau misalnya simpelnya gini, kalau misalnya ada suatu financial difficulty, jangan khawatir, ini Death card, ada suatu transformasi, ibaratnya dari nggak ada duit ada suatu penghasilan dapat gitu, ada sesuatu perubahan dalam finansial. Nah, ending transformasi ini memang awalnya mungkin agak sedikit menyakitkan, tergantung apply gimana situasi kamu, tapi apapun transformasi itu akan ada suatu hal yang baik yang akan terjadi karena diikuti dengan wheel of fortune. Jadi wheel of fortune ini tuh kinerjanya kayak gini guys, kinerjanya adalah, jadi namanya bumi berputar kan ya, kita tuh nggak ada yang tahu kayak gimana. Ouch,
sorry. Jadi dengan Wheel of Fortune ini jadi suatu perubahan, kita tuh nggak akan tahu, akan nggak ngelihat gimana progresnya akan menjadi sesuatu hal yang kita inginkan. Wheel of Fortune akan bergerak pelan dan akhirnya the lovers dengan keinginan yang mencapai dua kesepakatan, kurang lebih seperti itu. Akan ada suatu perubahan atau transformasi dalam keuangan, kamu harus sabar. Mungkin kalaupun emang ada suatu dat atau transformasi atau ada suatu ending, kamu sabar, itu tuh emang udah takdirnya terjadi. Dan apapun yang terjadi akan menghasilkan suatu fortune, ada akan suatu kebaikan yang ibaratnya dua kesepakatan, sesuatu hal yang kamu suka, yang ibaratnya dua orang tuh sepakat. Jadi sabar aja. Mungkin kita nggak bisa ngelihat ke depannya kayak gimana, namanya dunia berputar kan pelan tuh. Pada akhirnya semua akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu mengalami suatu perubahan, kamu jangan khawatir. Ibaratnya apapun yang kamu pegang tuh jadi gold, karena ada Wheel of Fortune dengan The Lovers. Sesuatu hal akan terjadi sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Intinya harus sabar, oke? Okay? Nah, terkait dengan pekerjaan, di sini ada music manifesting. Jadi, terkait dengan apa yang kamu inginkan, kamu harus bisa. Jadi gini, to manifest rapidly, think of your desire while you can hum, sing, or play music. Jadi terkait dengan kalau kamu pengen punya rumah besar contohnya ya, atau terkait dengan kamu pengen punya karir, bisa jadi direktur, bisa jadi CEO, bisa jadi naik jabatan, apapun yang kamu inginkan terkait dengan progres karir kamu, katanya untuk supaya bisa terjadi cepat, kamu harus bisa ngayalin dia, visualisasikan dia, berdoa dia, dengerin musik, dengerin motivator, mungkin dengerin sesuatu hal yang bisa mencapai progres itu tuh terjadi, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena di sini Scorpio yang aku lihat adalah di sini ada Scorpio juga, ada Pisces. Terkait dengan suatu perubahan yang kamu ingin ciptakan, mungkin dalam tahun ini kah, mungkin dalam Februari ini kah, kamu ingin melakukan suatu perubahan atau transformasi yang besar dalam hidup kamu, dalam karir kamu. Mungkin kamu harus memanifest, mungkin kamu harus berdoa, kamu mungkin harus memvisualisasikan apa yang kamu inginkan terkait dengan suatu perubahan atau transformasi yang ingin kamu ciptakan. Sabar aja. Nah, the Tower ini ada suatu perubahan yang besar. Jadi kamu ada dua kartu Tower atau that, ada suatu transformasi yang besar yang akan terjadi. Apakah kamu akan aware terhadap ini atau enggak, aku nggak tahu. Tapi biasanya the Tower tuh shocking revelation atau sesuatu perubahan yang drastis, tiba-tiba loh kok bisa berubah kayak begini. Jadi kamu jangan khawatir. Apapun perubahan, kalau memang ada sesuatu ending yang menyakitkan, jangan khawatir. Seperti aku bilang, hasilnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kamu harus sabar. Kalau memang ada sesuatu shocking moment, ada sesuatu shocking hal yang bikin kamu kaget, kamu jangan khawatir. Karena di sini Knight of Cups ada suatu peluang, tawaran terkait dengan apabila ada peluang atau tawaran yang baru, seseorang akan menawarkan sesuatu hal sama kamu, kamu harus lebih percaya sama intuisi kamu. Oke? Karena ibaratnya Tuhan tuh udah ngasih petunjuk sama kamu terkait dengan tawaran ini. Atau simpelnya, apabila ada seseorang menawarkan sesuatu hal sama kamu, ibaratnya Knight of Cups tuh ya dia tuh apa ya, nawarin tapi kamu mesti hati-hati juga, dia tuh bener nggak, sincere nggak. Beda ketika Knight of Pentacles, dia tuh emang lambat progresnya, kita nggak tahu, tapi dia mencapai sesuatu hal yang stabil. Kalau Knight of Cups itu tuh ibaratnya orang tuh baru nawarin. Nah, terkait dengan hal ini, kamu harus lebih percaya sama intuisi kamu, apa yang intuisi kamu katakan terhadap peluang yang akan ditawarkan sama kamu. Mungkin ada suatu perubahan yang besar dalam karir kah, tapi kamu harus lebih sabar dan ya menerima, karena ibaratnya ada suatu perubahan yang akan terjadi sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke? Karena sini Scorpio yang aku lihat adalah outcome dari di bulan Februari adalah cukup bagus, karena kamu mendapatkan dua Ace of Wands, sesuatu hal yang kamu desire, patient gitu ya. Yang kedua is of Pentacles, sesuatu hal yang stabil, mungkin uang, mungkin effort, mungkin waktu. Karena ini bagus banget nih. Sesuatu hal yang patient, sesuatu hal yang bisa menghasilkan uang, mungkin, atau stabil. Mungkin uang, mungkin waktu. Ini sesuatu hal patient, sesuatu hal yang kamu desire, sesuatu hal yang kamu suka. Oke? Terkait dengan suatu dua aces atau dua awal baru yang akan ditampilkan di kamu di bulan Februari ini, katanya kamu harus taking action, jangan sampai keslip. Jadi ambil
ambil langkah terkait dengan suatu new beginning atau suatu awal baru yang akan ditampilkan sama kamu. Oke? Mungkin terkait dengan suatu dua aces, bisa dalam satu hal gitu ya, sesuatu hal yang kamu suka bisa menghasilkan uang. Oke? Atau mungkin ada dua hal yang ditawarkan, sesuatu hal yang menurut passion kamu, satu hal yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi ada dua hal. Oke, di sini ada Knight of Pentacles. Aku nggak tahu apakah ini dalam satu hal. Oke, ibaratnya satu hal, satu orang yang bisa menghasilkan sesuatu yang suka dengan uang juga. Tapi yang kulihat kalau memang di sana Knight of Pentacles ada peluang lagi gitu ya. Ini emang progresnya, ibaratnya kamu nggak bisa melihat sesuatu progres secara cepat. Kadang kamu agak sedikit nggak bisa menebak ke depannya kayak gimana, tapi kamu embrace, ibaratnya pelan-pelan gitu, penuh dengan kalkulasi dalam menanamkan sesuatu hal, atau pelan-pelan dalam melakukan suatu movement gitu ya, karena akan ada suatu peluang yang akan ditawarkan sama kamu. Memang kamu gak akan tahu kedepannya kayak gimana, tapi sabar aja. Ini karena kamu di bulan Februari dapat mendapatkan dua aces dan take action. Jadi kamu harus ngambil kesempatan ini, lakuin yang terbaik terkait dengan ini. Nah, Ten of Wands mungkin kalau misalnya terkait dengan beban, tanggung jawab, daily routines, pekerjaan yang terlalu berat, atau daily routines, tanggung jawab yang di rumah atau dimanapun, keluarga, hal-hal yang ibaratnya kamu udah harus ngelepasin beban hal-hal tersebut dan ambil langkah terkait dengan new beginning atau dua awal yang akan ditawarkan sama kamu. Oke, semoga bisa berhubungan dengan Scorpio. Bye.